Untuk mendalami kasus dugaan palak pajak ini, tim skandal bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Tujuan pertama kami berusaha untuk menggali keterangan dari terpidana Agusman Lahagu. Namun sayang, pihak Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara menolak memberikan izin wawancara. Kalau tulisan no comment, jadi nanti soal mau wawancara itu oke. Pertengahan Mei silakan, saya kasih izin. Pertengahan Mei ya? Pertengahan Mei. Baik, tapi untuk saat ini jangan dulu. Karena dia juga masih guncang itu karena baru pindah. Tak patah arang, tim skandal membuktikan dugaan maladministrasi pajak langsung pada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Apyadi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima kami dari tim skandal. Pak, kasus yang terjadi sudah lama yaitu soal tagihan pajak yang berujung pada pembunuhan di Nias menjadi menarik tatkala ada maladministrasi. Dikeluarkan oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, Pak. Ya, memang benar bahwa Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara sudah menerima laporannya dan sekarang Ombudsman sudah menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Dan kalau mau lengkap kita lihat data-datanya. Baik, bisa kita lihat data-data Pak ya. Jadi sudah kita tangani dan sudah kita. Sambil saya duduk boleh Pak? Ya silakan. Bang. Nah ini ada beberapa data-data Pak. Nah itu dia. Nah ini sengaja di Stabilo ya beberapa data-data ini Pak ya. Iya. Pak, dari data-data ini apa yang kita ingin ketahui soal maladministrasi? Karena ini serius Pak, karena kita pahami bersama bahwa bisa jadi ada permainan pajak yang berujung pada kasus pembunuhan Pak. Ya, gini ya Bram ya. Saya harus garis bawahi dulu. Kita tidak melihat misalnya apakah ini berakibat pembunuhan atau tidak. Saya harus garis bawahi itu dulu. Tapi apakah itu yang faktanya kejadiannya begitu? Saya nggak ada kaitannya dengan hasil LHP, begitulah ya. Yang jelas bahwa Ombudsman sudah menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan yang intinya menjelaskan bahwa ada dugaan maladministrasi dalam proses pemeriksaan pajak Agusman Lahagu tersebut. Dalam kasus Agusman Lahagu itu Pak, di mana maladministrasinya? Jadi kan masa perpanjangan itu kan diatur 2 bulan dari awal pemberitahuan pemeriksaan. Ya, jadi kalau tadi misalnya pemberitahuan pemeriksaan itu dikirimkan tanggal September 2014, berarti kalau mau diperpanjang dia mestinya kalau 6 bulan tadi tugas saya, berarti kan bulan Maret. Berarti sebelum jatuh tanggal Maret itu habis 6 bulan, saya sudah menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Perpanjangan, ya kan, kepada wajib pajak. Tapi itu tidak dilakukan malah 2 bulan setelah lewat waktu itu, ya kan? 2 bulan setelah waktu itu, karena dikirimkan surat pemberitahuan perpanjangan itu 28 Mei 2015. Itu artinya sudah lewat dia 2 bulan dari waktu tanggal 30 September itu, kan? Lalu ternyata hasil pemeriksaan itu terbit pada 24 Agustus 2015. Yang artinya? Ini artinya berarti sudah sampai 11 bulan dari waktu awal proses pemeriksaan, penerbitan surat pemeriksaan itu terbit baru hasil 11 bulan. Nah, rentang waktu yang cukup lama itulah sebetulnya kami melihat ada maladministrasinya. Nanti akan bertanya orang, ini kan menguntungkan ya karena lama gitu. Tapi dalam waktu itulah orang disebut sebagai pengusaha itu menjadi orang yang tidak taat pajak yang akan mempengaruhi terhadap bisnisnya. Kan begitu ya? Betul. Kalau padahal sebetulnya kalau saya melihat si wajib pajak ini orang yang taat terhadap pajak. Tindak lanjut dari maladministrasi ini ujungnya akan kemana nanti, Pak Apyadi? Karena apakah kesalahan ini, maladministrasi ini murni terjadi pada 2 petugas pajak yang mohon maaf saat ini sudah tidak bernyawa, atau memang murni dilakukan oleh KKP Sibolga? Ya, saya tidak menyinggung kepada 2 yang jadi korban ya. Ini kan yang kalau saya melihat ini lembaga ya, instansional ya. Jadi menurut saya struktural ini ya. Ya, jadi ya karena kita lihat tadi tahapan-tahapannya itu kan kebijakan dari kelembagaan. Terakhir pertanyaan saya, ini kan kasusnya entah ada kaitannya ataupun tidak, tapi pada akhirnya berujung pada kematian dari petugas pajak. Siapa yang harus paling bertanggung jawab atas kesalahan maladministrasi ini, atas komplikasi persoalan ini? Ya tentu pajak lah. Yang makanya saya katakan tadi
di LHP itu ada saran korektif dari kita yang menyampaikan ya kalau ini dilakukan lagi pemeriksaan ulang, ya, dilakukan pemeriksaan ulang supaya terlihat di situ yang mana sebetulnya dan supaya sesuai dengan standar pemeriksaan yang diatur dalam PMK nomor 17 itu, yaitu. Nah, tindak lanjutnya nanti misalnya kalau ini tidak biasanya mekanisme yang diatur di Ombudsman itu adalah ini akan disampaikan akhirnya ini akan menjadi rekomendasi kita usulkan ke Jakarta, ke pusat, Ombudsman pusat. Karena penerbitan rekomendasi itu bukan kewenangan Ombudsman perwakilan, tapi adalah di pusat. Sudah ada tindak lanjutnya dari pusat, Pak? Belum, ini kan belum sampai ke pusat nih. Sekarang kita masih menunggu pelaksanaan saran korektif. Baik, demikian di kendaraan kita nantikan seperti apa prosesnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Apyadi Siregar. Abraham ya. Kasus pajak maut bertambah rumit setelah pihak keluarga melaporkan maladministrasi pajak sebagai pemerasan. Pasalnya, seluruh harta kekayaan terpidana disita dan akan dilelang. Kasus ini kini ditangani Polda Sumatera Utara. Terima kasih Pak Kapolda. Irjen Polus Waterpau sudah ingin berbincang kepada kami untuk mengklarifikasi seperti apa sebetulnya kasus-kasus perpajakan yang dilaporkan ke Polda Supa. Baik. Pak, saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada wajib pajak yang sudah terpidana atas kasus pembunuhan 2 orang petugas pajak, yang mana temuannya yang menarik adalah tatkala Ombudsman mengeluarkan ada maladministrasi di sana. Sehingga ada laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara yang ingin menyatakan bahwa ada indikasi pemerasan terhadap 2 orang korban tewas terhadap pelaku pembunuhan itu, Pak. Iya, memang itu juga menjadi perhatian kita bersama. Dan sementara ini kami hanya menurunkan tim untuk membackup Polres Nias ya, Polres Nias untuk melakukan penyidikan. Dan itu sudah sebenarnya pelakunya sudah divonis seumur hidup sebetulnya. Ya, betul. Baik. Namun yang menarik adalah ketika bahwa kasus ini membuka mata bahwa ada dugaan permainan petugas pajak begitu, Pak. Tatkala memang kita pahami di sini ada Ombudsman Sumatera Utara mengeluarkan bahwa ada maladministrasi, kemudian ada laporan. Bagaimana, apakah memang aparat kepolisian menindaklanjuti laporan yang seperti ini, Pak, bahwa ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak? Sementara ini hasil yang kasus itu kita sedang koordinasikan bersama dengan penyidik kita di Direktorat Reskrim yang membackup langsung ke Polres Nias untuk menangani ini. Saya perlu waktu sedikit ya untuk nanti kita coba gali kembali tentang, atau saya minta paparan tentang hasil pengembangannya, hasil perkembangan penyidikannya yang mereka lakukan. Tapi laporan itu sudah diterima, Pak? Sudah Diterima, Pak? Sudah. Untuk koordinasi sendiri seperti apa, Pak? Baik, untuk kemudian bagus. penyamaan aturan, kemudian tetap dalam integritas, saya pikir juga polisi dan juga petugas pajak selama ini kami baik soal itu. Selama ini kami baik ya, artinya kami juga intens melakukan pertemuan-pertemuan dan komunikasi dengan pihak kanwil pajak di sini. Bahkan beberapa yang kita mau minta bantuan untuk melihat tentang hal perpajakan di Polda, itu mereka juga bantu. Kira-kira seperti itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir untuk masyarakat untuk tidak takut ditipu, untuk tidak takut diperas, kemudian mereka taat sebagai seorang wajib pajak, kemudian dalam tangan terbuka juga aparat kepolisian mau menerima laporan-laporan yang bisa kemudian merugikan mereka? Ya, mungkin yang lebih banyak saya himbau kepada teman-teman di aparatur pajak sendiri. Artinya kan ketika mereka mendapatkan sebuah informasi, ya kalau bolehlah mereka berbagi sama kami untuk kita sharing, membantu. Artinya tidak menunggu. tidak menunggu terjadi kasus baru kemudian polisi bisa bertindak di situ. Sehingga bisa menjawab beberapa harapan-harapan itu. Kemudian yang kedua, soal sebaliknya, misalnya ada perilaku dari oknum, ya saya himbau kalau masyarakat mengetahui itu, ya tanda petik ya tidak tidak wajar dan lain sebagainya, ya mungkin mereka juga mengadu pada kepolisian, nanti kita coba sama-sama melakukan penyelidikan. Saya pikir itu bagian daripada upaya kita bersama dalam rangka menjaga transparansi bersama begitu, menjawab harapan masyarakat juga. Irjen Polus Waterpau sudah berbincang bersama kami, Kapolda Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, makasih banyak, Pak. Terima kasih. Tidak ada yang dibilang kita seolah-olah apa istilahnya, zolimi orang dan segala macam, nggak ada.